Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Edwin Pujiantoro, perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan tentang modul 9 mengenai pengendalian motor DC putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad. Lalu yang akan dijelaskan dasar teorinya oleh Tita, lalu akan ada flowchart oleh Mutia, lalu akan ada coding Arduino-nya oleh Fadli, lalu akan ada komponen yang diperlukan oleh Rifki, lalu akan ada merangkai komponen oleh Saputra, lalu akan ada aktivasi, lalu terakhir akan ada kesimpulan oleh saya pribadi. Disimak videonya, selamat menonton teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori pengendalian motor DC putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teorinya, dalam rancangan pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad ini, motor DC merupakan keluaran dioperasikan melalui remote control. Remote control yang digunakan di sini itu keypad dan menggunakan microcontroller dalam rangkaiannya. Motor DC, keypad, dan komponen lainnya disambungkan ke microcontroller. Untuk microcontroller di sini menggunakan Arduino Uno dan untuk komponen lainnya ada power dan ground. Pada praktikum kali ini kita menggunakan driver motor L298N karena cocok digunakan dalam proyek karena kompatibel dengan microcontroller seperti Arduino, harga terjangkau, ukuran cukup kecil dan sangat mudah dioperasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut merupakan flowchart praktikum modul 9 yang kita lakukan pada kali ini. Pertama-tama kita akan memulai praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirangkai, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Setelah itu kita akan memulai simulasinya. Apabila simulasi gagal berjalan, maka kita akan kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Dan apabila kita berhasil, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai 3 opsi inputan, yaitu angka 0, angka 1, dan angka 2. Apabila kita menekan angka 1, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Dan apabila kita menekan angka 2, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan apabila kita menekan angka 0, maka motor DC akan berhenti atau off. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bagian pengodingannya. Ini sudah saya tuliskan semuanya, tinggal kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu kita memasukkan library keypad. Terus ini inisiasi pin pada motor driver L98N, yaitu enable A, input 1 dan input 2 kita berikan pin 11, 10, dan 9 pada Arduino. Lalu ada inisiasi bit row dan kolom pada keypad, lalu ada message keypadnya juga. Lalu sini ada inisiasi pin keypad untuk dimasukkan pada Arduino, pin 12, 8, 7, dan 6 untuk baris. Lalu pada kolom ada 5, 4, dan 3. Lalu saya adalah membuat objek keypad dengan keypad sama keypad. Lalu ada void setup. Sini kita pertama inisiasikan pin yang telah kita inisiasi di awal itu 11, 10, 9 menjadi output. Jadi NA input 1 dan input 2 sebagai output. Lalu kita inisiasikan juga motor DC-nya agar mati. Input 1, input 2 nya kita berikan low, lalu kita setting speed untuk motor drivernya sebesar 190 dengan pada pin enable atau enable A. Lalu pada void loop kita masukkan char key sama keypad.getKey untuk memanggil keypadnya ketika kita menekannya. Lalu kita berikan input dan if, yaitu ketika angka keypad 1 ditekan, angka 2 ditekan, dan angka 0 ditekan. Yang angka 1 kita ingin berputar ke arah kanan, itu clockwise, maka kita berikan input 1-nya high dan input 2-nya low. Lalu ketika angka 2-nya ditekan, kita ingin clockwise, counterclockwise, itu ke arah kiri. Maka kita input 1 kita berikan low, dan input 2-nya kita berikan high. Lalu ketika angka 0 ditekan, kita ingin motor DC-nya berhenti, maka kita bisa tuliskan input 1 dan input 2-nya itu low. Oh, jika sudah, kita tekan verify. Ya, aman, tidak ada error, maka bisa kita lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk praktikum motor DC ini komponennya di sini ada power supply, lalu ini ada motor DC 6 volt, ini keypad sebagai masukan atau inputannya, lalu ini driver L298N, dan ini Arduino Uno
beserta adapternya dan juga ini laptop sebagai input codingnya. Lalu di sini obeng sebagai alat bantu untuk membongkar pasang drivernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian selanjutnya ya. Di sini kita akan mulai dari memasukkan si inputan ini. Masuk. Kita kencangkan. Kencang, lalu yang satu lagi. Sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan ini si kabel coklat ini ke yang merah sebagai inputan positif, lalu yang hitam sebagai inputan negatif, lalu yang biru ini akan kita coba colokan ke Arduino sebagai inputan GND atau ground ya, sobat teman-teman. Setelah itu kita akan memasukkan ini berurutan dari inputan pin 11, 10, 9. Nah, 11 lalu dicolokkan di input 10, lalu ini kita colokkan ke input 9. Setelah itu kita akan mencolokkan ini teman-teman, keypad yang akan kita mulai dari kabel warna putih terlebih dahulu dari inputan 12 lalu berurutan ke bawah. Nah, apabila sudah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih ya. Oke, yang pertama kita masukkan kabel ke dalam laptop. Oke, sudah menyala. Lalu kita upload. Oke, sudah terupload. Lalu kita masukkan kabel. Pastikan berada di kisaran nih diubah 9 volt. 9 volt. Oke. Lalu di sini apabila tekan 1, ini akan memutar ke kanan ya. Tekan 2 akan memutar ke kiri. Dan 0 akan berhenti. Lagi. Done. Terima kasih atas presentasi yang sangat jelasnya oleh teman-teman kelompok saya dan kami gitu ya. Di sini saya izin untuk menjelaskan kembali mengenai kesimpulan apa saja yang kami dapatkan mengenai praktikum ini. Di modul 9 ini kami berhasil menggerakkan motor DC baik searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita menekan angka 1 di motor DC berputar searah jarum jam, dan ketika kita menekan angka 2 motor DC akan berputar berlawanan arah. Dan apabila ingin berhenti, kita dapat menekan angka 0 di motor DC tersebut. Driver yang kami gunakan pada praktikum ini sama seperti modul 6, yaitu L298N dengan fungsi yang sama agar bisa mengontrol arah gerak motor DC dan arus listrik yang masuk ke motor DC. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ini, semoga bermanfaat.